Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Suci Fitria. Saya merupakan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang internalisasi nilai-nilai budaya dalam pembentukan kepribadian dan karakter. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai budaya? Nah, secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan. Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi adalah proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusionalisasi saja. Akan tetapi, mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat. Norma-norma ini kadang dibedakan antara norma yang mengatur pribadi yang mencakup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih, serta ada pula norma-norma yang mengatur hubungan pribadi, mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum, serta mempunyai tujuan agar manusia bertingkah laku yang baik. Jika sebelumnya merupakan definisi dari KBBI, maka sekarang para ahli juga banyak mendefinisikan tentang internalisasi loh. Yang pertama ada Reber. Ia mengatakan bahwa internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-aturan baku pada diri seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang. Yang kedua, ada definisi menurut Ihsan, yaitu memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam jiwa sehingga menjadi miliknya. Dan yang ketiga, ada definisi dari Chaplin, yaitu definisi internalisasi adalah penggabungan atau penyatuan sikap, standar, tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Dari definisi para ahli dan dari KBBI dapat disimpulkan bahwa internalisasi sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang diinternalisasikan merupakan nilai yang sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa tahapan internalisasi budaya yang bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ada transportasi nilai. Apa yang dimaksud dengan transformasi nilai? Nah, yaitu adalah sebuah tahapan dalam internalisasi yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu dari orang satu ke orang lain yang dilakukan dalam bentuk komunikasi verbal. Selanjutnya ada nilai transaksi yang merupakan proses bertukar pandangan mengenai topik atau gagasan tertentu dari kedua belah pihak yang saling bersangkutan. Dan yang ketiga ada transinternalisasi, yaitu sebuah fase yang di dalamnya terjadi proses pembahasan lebih dalam lagi mengenai internalisasi dibandingkan dengan dua tahapan sebelumnya. Internalisasi budaya yang bermakna mengenai penanaman nilai-nilai kebudayaan dalam diri masyarakat ini ternyata memiliki beberapa contoh yang bisa dipelajari secara langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecintaan pada budaya luar. Perlu diketahui bahwa proses internalisasi budaya bisa saja membuat seseorang merasa lebih yakin dan nyaman atas budaya yang berasal dari luar daerahnya. Pada dasarnya, hal ini bisa terjadi karena setiap individu dapat melihat dunia luar dengan begitu mudah. Yang kedua yaitu religius. Internalisasi budaya bisa memberikan pemahaman mengenai makna religiusitas yang harus dimiliki seseorang. Yang ketiga yaitu jujur. Jujur adalah salah satu contoh internalisasi budaya, karena kejujuran seringkali menjadi perbuatan yang biasa dilakukan seseorang karena adanya sebuah kebiasaan untuk berkata apa adanya tanpa kebohongan maupun karena pendidikan yang telah diberikan sejak dahulu kala. Yang keempat yaitu ada toleransi, yaitu tingkah laku, sikap, atau sebuah tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, suku, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang kelima, disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku patuh, tata dan tertib pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Kedisiplinan termasuk salah satu contoh internalisasi budaya, karena karakter yang satu ini termasuk suatu hal yang sudah ada sejak dahulu kala dan seringkali menjadi perbuatan yang dilakukan seseorang karena adanya kebiasaan. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras yaitu tindakan atau perilaku yang menunjukkan upaya maupun usaha dengan begitu sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, masalah, dan hal sejenis lainnya agar kembali normal serta berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, kreatif. Kreatif adalah proses berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu hal yang telah dirancangnya dengan begitu baik. Sikap kreatif yang ada pada diri seseorang umumnya berhubungan secara langsung dengan sikap kritis dan inovatif. Yang kedelapan, mandiri. Kemandirian termasuk contoh internalisasi budaya. Alasannya karena mandiri adalah sikap atau perbuatan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Arti kemandirian yaitu sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kesembilan, demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bertindak, bersikap untuk menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sehingga hal ini akan menimbulkan sikap saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara paling utama dan merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi. Dan yang terakhir, cinta tanah air, yaitu proses cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya, lingkungan fisik, ekonomi, dan politik bangsa. Internalisasi ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu pengembangan, perbaikan dalam penyaringan dalam hal budaya. Manfaat pengembangan yaitu sebagai pengembangan potensi seseorang untuk menjadi pribadi dan memiliki pribadi yang baik agar seseorang yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Kemudian dalam manfaat perbaikan adalah untuk memperkuat kepribadian yang bertanggung jawab dalam pengembangan seorang individu yang lebih bermartabat. Dan dalam manfaat penyaring bertujuan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan karakter. Kebudayaan adalah buah dari perbuatan manusia, timbul dari kematangan budi, kehalusan perasaan, kecerdasan pikiran, dan kekuatan kehendak. Dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia bersendikan kekeluargaan, gotong royong, sosialisme, dan komunalisme. Karakter dalam lingkungan masyarakat adalah bagian paling penting dari kebudayaan masyarakat. Setiap bangsa memiliki latar belakang sejarah, kondisi geografis, dan sumber daya yang berbeda sehingga nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh warga negaranya pun berbeda. Nilai-nilai yang ditanamkan dimanapun bangsa itu berada tentunya adalah nilai-nilai kebaikan. Pada dasarnya, setiap manusia sudah memiliki sifat-sifat dasar tentang kebaikan. Ari Ginanjar Agustian mengemukakan 7 nilai utama yang sekaligus menjadi 7 budi utama, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan, perwujudan kebudayaan mempunyai 3 jenis, yaitu mengenal rasa kebatinan atau moral, mengenal kemajuan angan-angan, mengenal kepandaian, memilih dan mengembangkan sebuah kebudayaan berarti juga memilih dan memperkuat karakter sebuah bangsa yang merdeka. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan atau virtues yang diyakini dan digunakan sebagai cara berpandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Kebudayaan yang syarat dengan adat istiadat, tata nilai, norma, dan tuntunan perilaku berfungsi sebagai mekanisme kontrol kehidupan.
Di dalamnya terdapat aturan-aturan, rencana, dan batasan sebuah perilaku kehidupan dengan memperhatikan keseimbangan hakiki, baik keseimbangan dengan pencipta, keseimbangan dengan alam, dan keseimbangan antar manusia. Selanjutnya yaitu terdapat konsep pendidikan karakter. Hakikat karakter menurut Simon Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Kusuma memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan dimensi sosialitas manusia. Manusia sejak lahirnya telah membutuhkan orang lain dalam menopang kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika relasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun luar dirinya. Secara singkat, pendidikan karakter bisa diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu dapat berubah dan bertumbuh dalam menghayati kebebasan dalam hidup bersama dengan orang lain di dunia. Pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. Momen pertama dalam pendidikan karakter di dalam lembaga pendidikan adalah penentuan visi dan misi lembaga pendidikan. Visi dan misi lembaga pendidikan merupakan momen awal yang menjadi prasyarat sebuah program pendidikan karakter di sekolah. Tanpa ini, pendidikan karakter di sekolah tidak dapat berjalan. Jika visi dan misi telah ada, pilar penting tegaknya pendidikan adalah individu-individu yang bekerja di dalam lembaga pendidikan tersebut. Untuk itu, etika profesi dan formasi guru menjadi momen penting bagi pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Nilai-nilai pembentukan karakter. Karakter adalah suatu hal yang unik hanya ada pada individu ataupun pada suatu kelompok bangsa. Karakter itu adalah landasan dari kesadaran budaya, kecerdasan budaya, dan merupakan pula perekat budaya. Sedangkan core values digali dan dikembangkan dari budaya masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasikan dari sumber agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa, serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Berikut nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas. Religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Indikator keberhasilan sekolah yaitu merayakan hari-hari besar keagamaan, memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, jujur. Ialah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang, transparansi laporan keuangan, dan penilaian sekolah secara berkala. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas. Yang keempat yaitu disiplin, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Indikator keberhasilan sekolah yaitu memiliki catatan kehadiran, memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, memiliki tata tertib sekolah, membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin, menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah. Yang kelima yaitu kerja keras, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menciptakan suasana kompetisi yang sehat, menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras, memiliki pajangan tentang slogan atau moto tentang kerja keras.
Yang keenam yaitu kreatif, ialah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menciptakan situasi yang menumbuhkan berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketujuh yaitu mandiri, adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik. Yang kedelapan demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Indikator keberhasilan sekolah yaitu melibatkan warga sekolah dalam setiap pengambilan keputusan, menciptakan suasana sekolah yang menerima perbedaan, atau pemilihan kepengurusan OSIS secara terbuka. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Indikator keberhasilan sekolah yaitu menyediakan media komunikasi atau informasi untuk berekspresi bagi warga sekolah. Yang ke-10, semangat kebangsaan, adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Indikator keberhasilan sekolah yaitu melakukan upacara rutin sekolah, melakukan upacara hari-hari besar nasional, menyelenggarakan peringatan Hari Kepahlawanan Nasional, dan memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah. Dari penjelasan seluruhnya dapat disimpulkan bahwasanya internalisasi diartikan sebagai penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Internalisasi budaya yang bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain transportasi nilai, nilai transaksi, dan transinternalisasi. Internalisasi memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu pengembangan, perbaikan, dan penyaringan dalam hal budaya. Kebudayaan adalah buah dari perbuatan manusia, timbul dari kematangan budi, kehalusan perasaan, kecerdasan pikiran, dan kekuatan kehendak. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan virtues, yang diyakini dan digunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.